Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama asfiya'ahu minal anbiya'i wal mursalin ahsani ta'dib wa ja'ala dhalika al-adab lana wa lahum fi hadhihi al-hayah min aqwa sulamil irtifa'i wal rif'ati fi yawmir rahib. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala kulli habibin minal anbiya wal mursalin wa khassatan habibina wa syafi'ana maulana Muhammad labibi kulli labibin wa habibi kulli habib sayyidi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin ahli at-tamjid wat takbir wat tasbih wat tarhib wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wukuf baina yadayka ya karim ya anaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Alim ulama yang kami muliakan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir Masjid Musalla, terkhusus masjid kita bersama Sunan Giri. Semoga dengan kehadiran kita masjid ini secara khusus dan umumnya masjid musalla sekitar kita tambah hari tambah makmur, tambah hari tambah manfaat, tambah hari tambah berkah, dan mudah-mudahan kehadiran kita semuanya insyaallah semua apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan derajat kita ditinggikan oleh Allah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan yang infak, yang sedekah untuk kelancaran majlis ini secara khusus dan umumnya donasi yang masuk ke dalam acara-acara untuk mensyiarkan agama Islam, kita doakan berkatnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan rezekinya tambah lancar, rezekinya tambah berkah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keturunannya ditambahi keturunan yang tambah sakinah, mawaddah dan rahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan saat ini kita duduk bersama di rumah Allah tiada lain kecuali untuk mempersiapkan diri kita masing-masing berkumpul di perkumpulan yang terbesar, yaitu perkumpulan di padang mahsyar. Semoga dengan kita hadir berkumpul bersama-sama di bawah naungan bendera la ilaha illallah dan bendera Rasulullah, mudah-mudahan di sana ketemu dengan Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah, dan kelak nanti bersanding selalu dengan Rasulullah di syurga Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab yang paling utama agar kita lebih bisa cepat untuk sampai kepada syurga di belakang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, hidup di dunia berjalan dengan makarimul akhlak, budi pekerti yang luhur, akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam Al-Quran Allah Ta'ala melambangkan uswatun hasanah. Ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
sisi qiraat bacaan iswatun hasanah. Apa itu uswah? Yaitu bahasa untuk orang yang bisa dipandang oleh pandangan mata. Uswah adalah sosok suri tauladan yang mudah untuk diikuti dan mudah untuk diteladani. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sebagian para sahabat menyaksikan dan terus melihat budi pekerti Rasul yang begitu istimewa, mulia. Heran para sahabat. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Kalian enggak perlu heran dengan aku wahai para sahabat, karena yang mendidik aku secara langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzabani Rabbi, Tuhanku telah memberikan didikan kepada aku, fa ahsana ta'dibi, dan Allah Ta'ala pula yang telah memperbaiki daripada adab-adab dan akhlak-akhlakku. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka bulan Rabi'ul Awal sudah usai. Kalau sudah usai berarti masuk pada bulan Rabi'ul Tsani atau Rabi'ul Akhir. Berusaha untuk tetap semangat, berusaha untuk tetap rindu, berusaha untuk tetap selalu mencintai Rasulullah. Walaupun bulan Rabi'ul Awal sudah meninggalkan kita, tetapi Rasulullah berada dalam hati kita sepanjang masa. Allahumma salli ala Muhammad. Adzabani ya Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala telah memberikan akhlak dan budi pekerti kepada aku, fa ahsana ta'dibi, dan Allah Ta'ala sendirilah yang telah memperbaiki daripada akhlak-akhlakku dan adab-adabku. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, senyum adalah akhlak. Menyapa dengan sapaan yang baik adalah akhlak. Bertemu berjabatan salam adalah akhlak. Menaburkan salam setiap kali ketemu adalah akhlak. Mendahulukan orang yang lebih tua daripada kita adalah akhlak. Menyayangi anak yang lebih muda daripada kita adalah akhlak. Silaturrahim adalah akhlak. Berbuat baik kepada tetangga adalah akhlak. Dan mendoakan setiap malam dari kalangan orang mukmin muslim termasuk daripada kebiasaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keuntungan apa yang didapati bagi orang yang berjalan di muka bumi ini dengan akhlak? Kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai di hari kiamat dan orang yang paling dekat tempat duduknya di hari kiamat adalah orang yang akhlaknya paling baik. Ketika kita ketemu antara teman, antar tetangga, lalu kemudian berjabatan tangan, akhlak. Ada yang lebih baik, yaitu pertama kali orang yang menatap muka temannya, tetangganya, kerabatnya ketika bertemu dengan pertama kali yang senyum.
Ini adalah salah satu akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang semacam ini, akhlaknya semacam ini, budi pekertinya semacam ini, siapapun orangnya, pangkatnya model apa, kekayaannya seberapa, kalau dia nanti meninggal dunia kelak nanti di hari kiamat, orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahabbikum, bukan sekedar orang yang aku cintai, yang paling aku cintai. Aqrabikum, bukan sekedar orang yang dekat, orang yang paling dekat kepada aku. Siapa itu? Ahasinakum akhlaqa, orang yang akhlak dan budi pekertinya paling baik di antara orang lain. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita budi pekerti yang luhur, akhlak yang luhur, sehingga hari demi hari kita bisa mencari dan terus mencari akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sampaikan pertemuan semacam ini tiada lain tujuannya adalah untuk mencari tempat duduk kita kelak nanti di hari kiamat. Setiap ada acara zikir, istighasah, hauliyah, acara maulid, dimanapun berada, kita usahakan untuk hadir agar mempermudah kita untuk berkumpul di padang mahsyar bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dijamu oleh seseorang dengan daging kesukaan beliau. Napa? Boten. Jenengan saya ingat mawon. Tidak pernah dilupakan nih. Didatangkan oleh Nabi, didatangkan di depan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam daging, lalu beliau memilih kesukaan dagingnya. Daging yang disukai nggih menika sampil dzira. Dilihat oleh para sahabat. Lalu kemudian digigit ngatos-ngeten. Niki sunnahe mangan sampil mboten dicuwili. Paham? Ini saged. Dipegang kemudian digigit, lalu setelahnya mengatakan ana sayyidun nas, ana sayyidun nasi fil mahsyari yaumal qiyamah. Hei para sahabat, aku inilah sosok manusia yang akan menjadi pemimpin manusia di padang mahsyar kelak nanti di hari kiamat. Sayyidun nas, pemimpinnya manusia, awal akhirin, pemimpin makhluk yang pertama dan pemimpin makhluk yang paling akhir adalah Nabi yang saat ini kita bacakan sholawatnya. Mudah-mudahan ketemu dengan beliau di padang mahsyar, amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian Rasulullah sejenak diam, menunggu. Para sahabat ingin bertanya, ditunggu. Hei sahabatku, tanya aku, kenapa aku pemimpin manusia? Tanyakan. Para sahabat saking adabnya, tawadhu'nya, gak berani bertanya sebelum ditawari kalih Nabi Muhammad. Lalu kemudian para sahabat, kenapa ya Rasulullah anda sayyidun nas, pemimpin manusia di padang mahsyar? Lalu Rasul melanjutkan hadisnya. Ada satu keadaan di sana, malaikat angkat tangan.
keadaan yang sangat mengerikan, keadaan yang membuat bingung penduduk mahsyar, sampai mereka semuanya berbondong-bondong mencari orang yang bisa memberikan syafaat. Mereka ingat, ayo kita bareng-bareng nyari Nabi Adam, karena beliau adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Berbondong-bondong para rawuh. Bayangkan saat itu kita jenengan di mana? Memikirkan hal semacam ini akan membuahkan cahaya dalam hati kita, sehingga semangat untuk menteladani Rasulullah, semangat untuk mengenalkan kepada Rasulullah melalui adab-adab dan akhlak-akhlaknya, ini yang membuat kita semangat untuk selalu taat dan beribadah. Hammun fil akhirah nurun fil qalb, dawi sahabat Uthman bin Affan. Gelisah, susah, yang ada kaitannya tentang urusan akhirat akan dampak positif dalam hati kita berupa nur cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hasilnya nopo? Semangat jamaah, semangat tahajud, semangat tabligh akbar, semangat zikir, semangat istighosah, semangat majelis taklim, semangat. Kenapa? Nuri tambah padang. Pagi mikirkan, tambah siangnya mikir lagi, tambah cahaya. Itu kalau yang dipikirkan urusan akhirat. Tapi kalau yang dipikirkan urusan duit, kecuali untuk tabligh akbar. Kalau yang dipikirkan itu dunia, teruskan. Tidak akan mencapai pada posisi, tidak akan mencapai pada apa yang telah diinginkan, justru sebelum dapat ajal akan datang untuknya. Kullu nafsin dha'iqatul. Apa hasilnya? Tambah gelap, tambah peteng. Kalau sudah tambah peteng, nggak tahu jalan masjid nggak tahu, jalan mall apal, jalan majelis taklim nggak tahu. Kenapa kok nggak tahu? Apakah dia tidak bisa melihat? Waras matanya, tapi sakit hatinya. Kenapa sakit? Karena tebelnya gelap, disebabkan karena sering memikirkan hal-hal yang fana yang berkaitan tentang urusan dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, hadzal yaum Allah ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu wala ba'da. Hari ini aku gak bisa. Saat ini Allah Ta'ala murka yang belum pernah Allah Ta'ala murka melebihi daripada murka hari ini. Aku gak bisa. Nafsi, nafsi. Aku pernah memakan buah kholdi dan itu aku langgar. Carilah selain aku. Keluar dari area Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Susah, gelisah. Dan kesusahan, kegelisahan ini bisa kita lampiaskan saat kita merasa bahagia dengan Nabi Muhammad. Bahagia senang ketika hadir majelis taklim borawuk. Bahagia senang ketika kita membaca Al-Quran. Bahagia dan senang ketika kita bisa menteladani sosok Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka berbondong-bondong mencari siapa? Ibrahim, Abul Anbiya. Sebelumnya Nuh, Adam Tsani. Datang kepada Nuh, jawabannya sama. Hari ini aku tidak bisa. Karena Allah Ta'ala murka, semurka-murkanya belum pernah Allah Ta'ala murka seperti murka hari ini. Dan aku pernah mendoakan jelek untuk kaumku, dan itu adalah suatu pelanggaran. Aku tidak bisa. Datanglah, carilah selain alaihi salatu wassalam.
mengatakan nafsi nafsi. Datang kepada Nabi Musa mengatakan nafsi nafsi. Datang kepada Nabi Isa mengatakan nafsi nafsi. Terakhir para Allah, siapa yang akan didatangi tolong dijawab dengan kompak. Siapa para rawuh? Rasulullah, Habibullah, Sayyidul awwalina wal akhirina Muhammad, Sayyidul awwalina wal akhirina Nabiyana Muhammad, Syafi'una Muhammad, Sahibu liwa'ul hamdi Muhammad. Terakhir setelah Nabi Isa, mereka berbondong-bondong menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak dari awal? Kenapa harus datang kepada Nabi Adam, Nuh, kemudian Ibrahim, Musa? Kenapa? Memberikan isyarat bahwa di dunia kita melihat kemuliaan Rasulullah yang selalu dinandungkan dengan salawat dan qasidah-qasidahnya. Ketahuilah, nanti di padang mahsyar Nabi Muhammad lebih agung, lebih mulia, lebih utama ketika memberikan syafaat untuk para malaikat, syafaat untuk para anbiya, para mursalin, syafaat untuk para aulia, para siddiqin, semuanya ahli mahsyar, khususnya dan khusus orang-orang yang saat ini di dalamnya ada Rasulullah, di dalamnya ada cinta Rasulullah, di dalamnya ada niat untuk menteladani Rasulullah. Maka mereka orang yang paling cepat untuk ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang terakhir menjumpai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Analah, aku siap. Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi. Nabi Rasul angkat tangan, nafsi nafsi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa mengatakan nafsi nafsi. Rasulullah yang hidupnya cuma 63 tahun sebagai Nabi kita di akhir zaman, alhamdulillah, mengatakan analaha, aku siap, aku ahlinya memberikan syafaat. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan mata ini bisa memandang wajah cerianya Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan mata kepala kita dan wajah kita bisa bermuwajah dengan Rasulullah. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami ya Allah, untuk anak-anak kami dan keluarga kami, amin ya Rabbal alamin. Lalu kemudian berjalan Nabi Muhammad, para umatnya menunggu standby. Kemana Rasulullah? Di bawah arsy sujud di hadapan Allah. Cuma satu makhluk tok niki sing saged sujud di hadapan Allah. Semuanya memikirkan dirinya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, kecuali Rasulullah sujud di bawah aras meminta ummati. Apa kata Allah? Irfa ra'sak, is'al isfa tushaffa, is'al tu'ta, isfa tushaffa. Muhammad, bangunlah, kekasihku bangunlah, nabiku bangunlah, pemimpin awal akhir bangunlah. Irfa ra'sak, bangunlah wahai Muhammad, minta, aku akan berikan syafaat, aku akan mengabulkan. Setelah itu Allah Ta'ala memberikan peluang besar kepada Rasulullah yang diterangkan dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atha rabbuka maqaman. Ini adalah maqam mahmud, kedudukan yang sangat diiri oleh Fir'aun, kedudukan yang sangat
akan dikasih kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, adkhilil jannah min ummatika man la hisaba lahu min babil aiman minal jannah. Muhammad, bawa umatmu. Mudah-mudahan kita ke bawah. Bawa umatmu, mudah-mudahan kita ke cangking. Hadirkan hati kita saat ini. Bawa istri yang belum bisa hadir, bawa dalam hati kita. Anak-anak kita, bawa turunan kita yang ada di belakang punggung kita, kita hadirkan agar kita bisa bersama dengan Rasulullah. Masuklah ke dalam surga dari kalangan umatmu Muhammad dari pintu sebelah kanan. Pintu sebelah kanan. Ini pintu dikhususkan untuk umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita dianjurkan untuk memperhatikan arah kanan, memuliakan arah kanan, memuliakan anggota kanan. Apa tujuannya? Makan harus pakai tangan kanan, minum harus pakai tangan kanan, masuk rumah harus pakai kaki tangan, masuk masjid harus pakai kaki tangan, pakai baju harus pakai tangan kanan. Apa hikmahnya? Tafaulan, harapan Rasulullah agar umatnya harus mengingat kejadian yang akan datang, yaitu masuknya umat ini dari pintu yang kanan. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita, memandang dengan pandangan rahmatnya dalam hati kita dan telinga kita serta mata kita dan lisan kita, agar mudah untuk kita gunakan taat kepada Allah, mengikuti dan menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kepada kami umur yang panjang ya Rabb, umur yang panjang ya Rabb, supaya dengan umur yang panjang ini kami lebih bisa mencintai Rasulullah, lebih bisa menteladani Rasulullah, lebih bisa mengikuti Rasulullah. Dan berikanlah rahmat untuk lisan kami ya Allah, sehingga terlalu terbasahi untuk bersolawat kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad. Dan mata kami ya Allah, mata yang hina ini ya Allah, sudah banyak kami gunakan untuk melihat sana sini ya Allah. Rahmatilah hari ini ya Allah. Hari ini ya Allah, hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ini rumahmu ya Allah, kami tamumu ya Allah, kami tamumu ya Allah. Kau pasti akan memberikan hadiah dan sajian untuk kami, agar kami keluar dengan membawa mata yang tidak berdosa, mata yang habis dosanya, mata yang memiliki kesiapan untuk memandang Zat-Mu kelak nanti di surga, dan memandang wajah Nabi-Mu Muhammad sebelum kita meninggal dunia dan saat kita meninggal dunia, dan di padang mahsyar, dan kelak nanti di surga Firdausul A'la. Ya Rabb, berikan kepada kami, ya Rabb, anugerahkan kepada kami, ya Rabb, berikan kepada kami, ya Rabb, anugerahkan kepada kami. Kumpulkan kami semuanya ya Allah di perkumpulan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, yang dipimpin oleh Rasulullah dengan bendera liwaul hamd. Catatlah nama-nama kami saat ini ya Allah, termasuk barisan terdepan bersama Rasulullah, termasuk barisan terdepan bersama para anbiya, para mursalin. Dan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, wafat dalam kondisi husnul khatimah, wafat dalam kondisi husnul khatimah, wafat dalam kondisi husnul khatimah. Berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.